Ya kawan, kali ini saya mau unboxing sekaligus review. Ini ada produk DVR ya untuk low budget, harganya sih murah, 1 jutaan. Ini produk dari Magnus. Nah, ini adalah barangnya, recorder Magnus HDMI recorder. Nanti kita bahas detailnya. Kita lihat isinya dulu. Di dalamnya ini sudah ada unitnya, kemudian ada dapat kabelnya 2 unit, kemudian ada adaptor dan ada remote. Oke, pelan-pelan kita akan tes dan kita cek bagaimana sih kualitas dan input outputnya. Ini unitnya cukup besar dibandingkan DVR MP4 pada umumnya, satu tapak tangan lebih. Kemudian apa kelebihannya? Dia bahannya sudah dari aluminium. Kemudian kita lihat input outputnya. Di sini ada power, DC in, kemudian ada TF, micro SD. Kemudian ini ada tombol record. Selain menggunakan remote. Remote-nya nggak ada tombol record, hanya ada play, stop, menu, delete. Kemudian ada USB, ini juga untuk record. Kemudian infrared dan HDMI in. Jadi ini formatnya HDMI. Kemudian ini yang cukup menarik, dia juga ada HDMI loopnya. Kemudian bisa juga kita jadikan konverter ke AV atau JVBS. Ini RCA, BNC atau VGA. Cuman jujur saya nggak punya monitor VGA, jadi saya nggak tahu ini bisa keluar bareng atau salah satu ya. Tapi saya kira bisa bareng, tapi nggak tahu lah nanti, karena saya nggak bisa coba untuk monitor RCA dan VGA, tapi ini bisa digunakan. Jadi menariknya kita bisa menggunakan recorder ini sekaligus kita dapat konverter ke RCA, ke VGA, dan juga loop HDMI. Kita lihat bagaimana sih kualitasnya. Saya akan record ya. File ini akan saya record sebentar. Nanti saya format dulu. Jadi dia juga sudah OSD, on screen display. Kita bisa lihat di sini menunya. Kita cek menunya. Ini ada menunya. Kemudian di sini ada sistem. Kita cek sistemnya. Kita cek sistem. Jadi sudah ada on screen display-nya seperti ini. Sistem. Kita cek menunya satu persatu. Di situ ada bahasa. Kemudian ada apa lagi ya? Ada bahasa, ada date format, tanggal, time setting, PAL, dan versi. Kita skip saja. Ini bisa ditampilkan juga di OSD ya, untuk tanggalnya dan lain-lain. Cuman kayaknya nggak perlu kalau untuk recording. Channel setting ini isinya adalah, ini resolusinya bisa 1080p. Coba kita cek 1080p. Ini kalau pilihan bitrate-nya ada 6, 4, 10, 8. Dari bawah 4, 6, 8, 10. Kita pilih 10 aja yang terbesar. 10 Mbps, 10 megabit per second untuk kebutuhan recordnya paling besar. Kemudian ini sample rate 4800, 32.000. Saya kira 48.000 sudah cukup.
Kemudian ini resolusinya, resolusinya 1080p saja, nggak bisa dirubah untuk recordingnya. Nah ini nggak bisa dirubah nih, jadi cuma 1080p saja dia untuk recordnya. Kalau inputnya bebas multi format. Kemudian record settingnya kita cek, ada manual record, boot record. Jadi boot record itu maksudnya ketika nyala dia langsung merekam. Ada dua ini aja, kita pakai manual record. Kemudian length, panjang per file, kita bisa setting juga panjang per file 15 menit, 30 menit, 60 menit, 120. Long time ini jadi satu file. Cuman kelemahannya kalau satu file ini ketika ada masalah, misalkan tiba-tiba mati listriknya atau tiba-tiba tercabut powernya atau USB-nya, dia akan tidak terekam. Makanya ada setting per menit. Saya sih prefer yang 30 menit aja, jadi dia setiap 30 menit akan terputus. Ini untuk mengamankan kita aja sih. Jadi kalau ada apa-apa masih ada rekaman 30 menit ke belakang. Kemudian overwrite. Nah, ini overwrite itu maksudnya adalah otomatis dia akan menghapus. Overwrite saya kira no saja. Timestamp all. Nah, ini kita bisa nunjukkan ini timestamp ini OSD-nya only time all. Nah, kita hide aja supaya bersih, clean, tidak ada watermark. All hide. Oke, save. Save, confirm. Kemudian record setting playback. Nah, ini untuk playback karena belum ada record, saya tidak merekam. Kemudian escape memory. Nah, ini sudah ada fitur untuk format, jadi nggak perlu format menggunakan laptop lagi, sudah bisa di sini. SD1 ini sudah saya isi flash disk, saya format. Do you really want format SD card? Yes. Nah, ini proses formatting. Oke, sudah terformat cukup cepat. Saya menggunakan flash disk 16 GB. Password, nah, saya kira nggak perlu lah password ini untuk open ya, untuk mengunci. Nah, sekarang saya akan coba record mulai dari sini ya. Ini akan saya record. Nanti kita lihat hasil recordingnya apakah sama dengan outputnya, dengan hasil kamera ini. Oke. Saya akan coba record sekarang. Nah, ini hasil recordnya, nanti kita akan cek. Ini adalah Magnus HDMI recorder dengan kualitas 10 Mbps per 10 MB per second atau 10 MB per detik dengan format MP4. Secara fisik kelebihannya dia adalah dia bisa sekaligus menjadi converter ke CVBS atau ke RCA ataupun ke VGA, dan juga ada loop HDMI. Cuman saya jujur tidak bisa tes ini apakah bisa keluar bersamaan atau tidak. Yang pasti dari sini kita bisa lihat, kita bisa menggunakan salah satunya, entah bisa semua atau cuma salah satu ya, karena saya nggak punya monitor RCA. Jadi tapi ini sangat berfungsi, kita sangat butuh RCA ini, terutama untuk output yang sangat banyak. Jadi sangat murah sih kalau output RCA ini, jadi dan juga sangat aman, tidak perlu banyak konverter. Jadi ini kawan, nah, setelah ini saya akan tampilkan hasil recording dari Magnus HDMI recorder. Kita lihat apakah hasilnya sama dengan hasil recorder saat ini.